wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syahadatul muhtaramin yang kami hormati, jamaah, para bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali mendapat limpahan taufik hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memampukan kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah-haturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ala jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adati mubtilatis sholati. Ing dalem nerangaken pira-pira perkara kang batalaken salat. Perkara yang membatalkan salat. Sekarang kita sampai pada nomor 7. Wa taghyirun niyati lan ngowahi niat. Ka'ayyan wiya kaya yen to niat sapa musolli al khuruja ing metu minas sholati saking salat. Au yataraddada utawa mider-mider utawa mamang sapa musolli fihi ing dalem salat. Au ya'liku utawa nggantongaken sapa wong kang salat qata'aha ing megot ha ing salat bisaen kelawan suwiji-wiji. Wa illam ya'lam ngapunten nggih sampun sampai di situ saja. Jadi perkara yang membatalkan salat di antaranya berikutnya yang nomor 7 adalah merubah niat. Dalam hal ini ada 3 contoh. Yang pertama adalah jenengan tadi pas waktu mengawali salat itu memang niatnya keliru. Jadi jenengan berangkat ke sini tadi mestinya salat zuhur. Baru ingat ternyata jenengan tadi mungkin niatnya salat asar atau wis pokoke salat ngono wae. Nah, di tengah-tengah salat jenengan ragu, iki mau aku koyoke durung niat. Ya apa nek saiki aku niat saiki? Ndak sah. Salatnya sudah dianggap batal karena niat itu hal yang pokok dalam salat. Kalau misalnya jenengan tadi salat zuhur niatnya keliru salat asar, itu saja tidak sah, apalagi ragu belum niat. Kalau ragu belum niat berarti otomatis salatnya batal. Jadi harus mengulang dari awal. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, berubah dari fardu ke fardu yang lain. Jenengan tadi niatnya sudah betul, salat zuhur. Salat zuhur. Di tengah-tengah salat aku tak ngeloloni niat salat asar wis, aku kok zuhur tak melok jamaah nang masjid kono maneh. Aku tak saiki tak ganti niatku salat zuhur iki tak ganti salat asar. Itu juga tidak boleh
dan dianggap mengganti niat itu termasuk perkara yang membatalkan sholat. Atau contoh lain, jenengan tadi tertidur mulai dari jam 9 sampai jam 3 setengah 3 baru bangun. Lah, orang yang memang tertidur itu kan sholatnya ketika dia bangun dia wajib mengerjakan saat itu juga. Jenengan mau turunnya ke jam 09.00 sampai jam setengah 3 lagi tangi, berarti sholat duhur wis muwepet karo sholat asar. Dan memang caranya begitu jenengan bangun ya jenengan diwajibkan untuk sholat yang jenengan tertidur tadi. Nah, di tengah-tengah jenengan sholat duhur tiba-tiba terdengar suara azan dan dipastikan itu azan asar. Jenengan tadi yang pertama niat sholat duhur terus berubah niatnya, walah iki wis azan asar iki. Ya apa nek tak gawe asar ya sholate, wong podo-podo papate. Ndak sah. Kalau niat seperti itu, meskipun rokaatnya sama-sama 4, maka sholatnya batal. Kemudian contoh yang ketiga, jenengan menggantungkan sholatnya. Contoh, jenengan pas waktu sudah punya janjian dengan seseorang, ya kita tinggal sholat sih apa ya apa iki, wis jenengan sholat. Tapi di tengah-tengah sholat, jenengan tadi mempunyai terbersit dalam hati, iki engko nek kapan HP-ku muni dibel koncoku, sholatku tak batalno. Utawa nek pas waktu jenengan mepe kumbahan, engko nek kapan aku tengah-tengah sholat kok udan, sholatku tak batalno. Itu saja sudah dianggap perkara yang membatalkan sholat. Kenapa? Karena jenengan sudah menggantung niatnya. Itu sudah termasuk menggantung niatnya. Meskipun kok enggak jadi hujan, sholat jenengan tetap dianggap batal karena jenengan tidak serius dalam niat. Ada sesuatu yang musyarakah finniyah dan itu tidak boleh. Niat sholat ya wis sholat, niat sholat ya wis sholat. Jangan digantungkan dengan perkara yang lain. Nah, itu yang kami perjelas tentang poin yang ketujuh dari perkara yang membatalkan sholat, merubah niat. Namun boleh, falau qalabaha naflan, lamuno maleh apa niat dirubah naflan ing salat sunat jaza mongko wenang. Lah beda kalau misalnya jenengan salat fardu baru 2 rakaat kemudian jenengan berubah niatnya dari yang fardu jenengan rubah menjadi salat sunat mutlak. Hal itu boleh. Idza qalaba fardhan naflan mutlaqan liyudrika jama'atan masyru'atan jaza. Jadi misalnya jenengan sholat sendiri, sholat duhur, baru 2 rakaat ternyata ada jamaah di samping jenengan. Wah eman-eman iki, aku nek sholat duhur dhewe gak oleh ganjaran jamaah. Ya wis, sholatku duhur iki mumpung lagi oleh loro, tak rubah dadi sholat sunnah mutlak. Boleh, tidak apa-apa. Jenengan berarti dapat 2, yang tadi kan niatnya sholat duhur, lagi oleh loro, wis tak gawe sunat wae. Boleh. Ganti terus melok jamaah dengan orang yang di sampingnya yang sholat duhur. Jadi yang tidak boleh itu adalah fardu dirubah menjadi fardu. Kalau fardu kemudian dirubah menjadi sunat mutlak itu boleh. Yang tidak boleh juga adalah dari fardu dirubah ke sunnah muayyan. Contoh sholat duhur jenengan rubah menjadi sholat duha, tidak boleh. Atau sholat isya jenengan rubah menjadi sholat tahajud, tidak boleh. Tapi kalau dari fardu menjadi sunnah mutlak itu tidak ada qayyid, tidak terkait dengan qobliyah, tidak terkait dengan ba'diyah, tidak duha, tidak tahajud, itu namanya sholat sunnah mutlak. Bahkan
menurut Imam Al-Bulkini dalam kitab Majmu' dan di syarah kitab Bajuri ini pun juga dijelaskan, jika 1 rakaat kemudian jenengan mencukupkan 1 rakaat itu, jadi ono jamaah anu sampinge baru dapat 1 rakaat, wis aku tak gawe sholat sunat mutlak wae, meskipun 1 rakaat itu boleh, ndak apa-apa. Karena menurut Imam Al-Bulkini sholat sunat mutlak itu cukup dan diperbolehkan misalnya baru 1 rakaat. Berikutnya, wastidbarul kiblati lan mungkur kiblat, kaya ja'ala kaya yen to ndadekaken sapa wong kang salat ha ing kiblat khalfa dhahrihi ing dalem arah burine utawa arah gegere wong kang salat. Yang nomor 8 dari perkara yang membatalkan salat adalah di tengah-tengah salat jenengan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat dianggap membelakangi kiblat jika yang membelakanginya adalah arah dadanya. Jadi yang menjadi patokan seseorang dianggap menghadap kiblat atau tidak adalah arah dada. Yang wajib menghadap kiblat adalah arah dada. Jika dada ini kemudian di tengah-tengah sholat kok tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Wa yukrahu lan den makruhaken al iltifatu apa noleh bil wajhi kelawan wajah yaminatan au yusratan. Jadi noleh nengen noleh ngiwa itu dihukumi makruh. Kalau wajah ini tidak wajib menghadap kiblat, tapi andaikan wajah itu kok kemudian menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, maka hal tersebut dianggap makruh atau perkara yang tercela. Lau harrafahu insanun lamun to ngumetno napa niku dibalikkan oleh seseorang insanun sapa menungso qahrun kelawan meksa anhu saking arah kiblat batalat mongko batal salatuhu apa salate wong. Andaikan jenengan tengah-tengah salat dadake terus sampean diuserno karo kancane sampean malih madhep ngalor utawa madhep ngidul, meskipun niatnya bergurau, itu dianggap perkara yang membatalkan salat. Jadi nek guyon ngapunten ojo sampai guyon masalah salat. Wal aklu lan mangan wasyurbu lan ngombe kathiron kana akeh onone al makulu apa kang den pangan wal masyrubu lan kang den ombe au qalilan utawa sithik apa sing dipangan utawa sing diombe illa ayyakuna kejaba lamun yen ta ana asyakhsu sapa wong suwiji fi hadis surati ing dalem ikilah contoh jahilan iku wong kang bodho tahrima dzalika ing keharamane mengkono-mengkono mangan lan ngombe. Berikutnya perkara yang membatalkan sholat adalah di tengah-tengah sholat jenengan menyengaja makan atau minum, baik yang dimakan atau yang diminum itu sedikit maupun banyak. Nah, jadi tengah-tengah sholat kok ngombe kopi, batal sholatnya. Tengah-tengah sholat kok ngemut permen, sholatnya nggih batal. Dan iki dipun contohaken walau kana lan lamun ana bifamihi ing dalem cangkeme wong sukrotan apa gula masalan umpamane fadzabat mongko napa niku nyesep sapa wong fabalagha mongko tumeka apa zaubuha apa penyesepe wong batalat mongko batal salatuhu apa salate musalli utawa salate wong. Dicontohkan di sini andaikan ada sisa-sisa permen atau sisa-sisa gula yang di sela-sela gigi jenengan, kemudian di tengah-tengah sholat kok rasa legi, jenengan terus jenengan sesep utawa jenengan elek. Hal tersebut
itu dianggap makan atau minum yang membatalkan sholat. Jadi perlu hati-hati nek jenengan sholat. Makanya kemudian saat kita berwudu ada kesunahan untuk istinsyak wal madmadah, untuk berkumur. Ini adalah antisipasi jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang nanti kita bawa saat kita sholat. Andaikan ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi kita, maka biar tidak menjadi perkara yang membatalkan. Nek misalnya kok pas waktu sholat kok ono selilite nggih dibuang nggih. Kalau wingi sampun kula jelasaken buak selilit, buak itu niku ke arah kiri nggih, ke arah kiri. Nek kira-kira akeh nggih dicicir nek nggone pancere sikile. Aja sampai ngenai koncone sing nok sebelahe. Nah. Tuh. Berikutnya wal kohatu lan guyu latah-latah. Nek wong Lamongan lor maknani wal kohatu niku guyu lakak-lakak. Duka nek Lamongan mriki ngarani napa? Guyu tersenyum dengan terkekeh-kekeh itu loh. Jadi perkara yang membatalkan salat berikutnya adalah tersenyum dengan terbahak-bahak. Ini hukumnya tidak boleh, bahkan hal tersebut bisa membatalkan sholat. Bagaimana dengan tersenyum saja? Kalau tersenyum saja maka tidak masalah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga suatu ketika di tengah-tengah sholat niku, kemudian di depan beliau ada malaikat Mikail yang sedang lewat dan membagi rezeki untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tersenyum saat melihat malaikat Mikail. Nek namung mesem mboten napa-napa. Sing batal niku ngguyu terkekeh-kekeh sampai metu hurufe. Sampai metu ya napa nggih, guyu sampai laki-laki sampai metu hurufe. Sampai kik 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 kik. Sampai ada 2 huruf atau 3 huruf yang keluar. Nah, itu dianggap perkara yang membatalkan sholat. Bagaimana dengan menangis? Menangis itu pun membatalkan sholat, meskipun karena takut dosa atau eling akhirat, eling neraka, dosa dan dianggap membatalkan sholat, bukan dosa, ngapunten, dianggap membatalkan sholat jika saat menangis itu pun juga keluar 2 atau 3 huruf. Tapi nek nangis niku biasanya sengguk-sengguk, nek sengguk-sengguk niku kadosé kok mboten termasuk. Nek sengguk-sengguk niku mboten termasuk. Yang termasuk itu sampai keluar suara-suara selain sengguk-sengguk lho ngoten. Karena sengguk-sengguk niku pancene pun gawane wong nangis, gawane wong nangis. Terus kalau tersenyum atau menangis yang keluar dari suara, tidak dari suara bawaan menangis, nah itu dianggap perkara yang membatalkan sholat. Nah, bagaimana jika kaget? Kaget yang membatalkan sholat adalah kaget yang sekira di saat kaget itu hilang ingatannya, entah beberapa detik. Kok sampai dirasa hal itu menghilangkan ingatannya, maka kaget yang seperti itu bisa membatalkan sholat. Nek kira-kira kaget jumbul tok, mboten sampai hilang kesadaran, maka ndak apa-apa. Jadi wonten kan jenengan ono suara dor terus lajeng kaget. Kalau sekedar refleks saja ndak masalah. Tidak masalah. Beda lagi kemudian ketika ada refleks kaget kemudian jenengan menghentakkan kaki, utawa karena memang latah kemudian mencolot, nah itu sudah batal. Batale mergo kagete plus mencolote. Nggih. Batale mergo kagete plus mencolote. Namun sekedar kaget yang sekira kita tidak sampai hilang ingatan, kita masih dalam kondisi sadar, maka hal tersebut tidak membatalkan sholat. Nah, ini ada tambahan juga, bagaimana jika kita ragu di tengah-tengah sholat, kayaknya saya tadi jamaah saya belum niat menjadi makmum, itu tidak apa-apa.
Jadi jenengan sholat duhur berjamaah, cuman lupa tidak niat menjadi makmum, itu tidak apa-apa, tidak batal. Karena ulama masih khilaf, ada yang mensyaratkan agar mendapatkan pahala jamaah itu idealnya adalah niat menjadi makmum. Tapi ada juga ulama wis pokoknya melok jamaah masih orang niat jadi makmum tetap dapat pahala jamaah. Terus bagaimana jika jenengan sholat sendiri, sholat sunat, kemudian di belakangnya ada makmum yang ikut sholat, apakah kita kemudian merubah niat kita menjadi imam? Tidak. Tidak usah niat menjadi imam. Jenengan sholat seperti biasa saja, pokoknya meneng wae. Enggak usah kemudian aku saiki dadi imam, tak rubah niatku aku saiki dadi imam, enggak usah. Karena jenengan diam saja ketika diikuti orang di bawah di belakangnya, itu orang yang di belakangnya mendapatkan pahala jamaah, dan tidak bagi imam tidak usah merubah niat menjadi imam. Mergo melok tok wis dianggap oleh pahalane jamaah. Masih gak neblek tetap oleh pahalane jamaah. Kadang-kadang niku ana wong niku nek gak neblek gak lego. Jane mboten napa-napa. Khawatir saya kalau diteblek malah kaget, malah jadi perkara maneh mangke. Terus pun melok mawon. Kok aku niat melok makmum niki ikut sholat di belakangnya. Ada juga yang panjenengan nek wong ragu-ragu, aku mau durung niat makmuman, niatku zuhur mau keliru salah rakaatin misalnya, ndak apa-apa. Jadi usolli fardhu zuhri mestinya kan arba'a rakaatin, tapi niatnya salah rakaatin, tidak apa-apa. Itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya, demikian sampai di bab ini. Barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan. Nggih, monggo. harus dirubah di tengah-tengah sholat. Jadi dari awal sudah keliru misalnya, terus ngeten. Di awal sholat itu harus dipastikan, harus betul-betul dipastikan sholat saya ini menghadap kiblat atau tidak. Cara memastikannya adalah dengan bertanya orang yang ada di sekitar situ. Kalau kemudian ada informasi dan jenengan yakin, oh bener bang iki kiblate kono, kemudian di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada yang mengingatkan, Pak, ngapunten sholatnya iku keliru. Apakah jenengan harus belok kanan atau belok kiri membetulkan arah kiblatnya? Iya, kalau dalam contoh itu, dan sholatnya tetap dianggap sah. Jenengan di awal tadi kan sudah ijtihad tanya-tanya, dan memang diberitahu bahwasanya wis bener Pak madhep rono. Tiba-tiba ada orang yang lebih paham di tempat itu kalau saat jenengan sholat tadi sholatnya keliru. Maka kalau ada informasi seperti itu dan jenengan yakin bahwasanya informasi yang kedua ini yang betul, maka wajib muter sesuai dengan arahan yang kedua. Nah, tapi misalnya jenengan tadi di awal sudah benar-benar madhep kiblat, naik pesawat. Lah kira-kira pesawatnya ku muter-mutere iki menggok pesawatnya iki ya apa iki? Nggih pun, tidak usah kemudian mengikuti arah pesawat, arah kiblatnya di mana. Karena yang menjadi patokan awal adalah di awal sholat. Kalau jenengan sudah yakin itu sudah menghadap kiblat, maka sudah dianggap betul. Insya Allah mengatakan sebagaimana sholatnya orang yang di dalam kendaraan yang lain, di atas bis misalnya, pokoknya pertama kali wajib madhep kiblat. Dene mariku bisa mumat madhep malor madhep ngidul, ya tidak masalah, dianggap itu uzur yang ma'fu, dan sholat yang demikian dianggap sholat yang sah secara hukum. Monggo wonten malih nggih Bapak, monggo.
Nggih. 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 Untuk salat fardu itu yang wajib adalah al-qasdu wal fi'lu. Al-qasdu wal fi'lu niku kalau dibahasakan dengan bahasa yang mudah adalah menyengaja sholat duhur. Menyengaja sholat duhur dan wajib ada embel-embel fardunya. Jadi biar membedakan jenengan itu sholat fardu atau sholat sunat, maka wajib ada embel-embel saya niat duhur fardu. Itu saja. Adapun lillahi ta'ala makmuman menghadap kiblat itu adalah tambahan yang tidak wajib. Jadi misalnya jenengan pas waktu sholat duhur, pas waktu takbir kok niat aku sholat duhur fardu, cukup orang. Dan itu tidak harus beberapa detik. Pokoknya sak seretan jenengan aku iki sholat duhur fardu, cukup. Niat insun fardu duhur, Allahu Akbar, sampun cekap. Itu yang wajib saat sholat fardu sebagaimana sholat duhur. Kalau sholat sunat maka yang malah lebih ringan. Pokoknya al-qasdu wal fi'lu saja sudah dianggap sah. Terus ngoten, mboten adapun penyebutan makmuman arba'a raka'atin lillahi ta'ala niku hukume namung sunnah. Nek saged menyempurnakan nggih sae. Nek wajib namung kali al-qasdu wat ta'yin, menyengaja sholat duhur. Wat ta'yin itu zuhur iku mau berarti fardu. Insyaallah makaten. Nggih. Nggih, sampun dianggap cekap. Malah nek menurut pendapat mazhab Imam Maliki, jenengan melaku teko jenenge jeding wis niat salat duhur langsung takbir niku sampun dianggap niat salat duhur. Nah, terus nggih. Niki jagani menawa kadang-kadang wonten tiyang sing mamang sampe merem-merem niate ngoten niku nggih keterlaluan nggih, terlaluan. Nggih pokoke fokus aku niat salat duhur fardu sampun cekap. Mekaten. Monggo wonten malih? Malih nggih monggo. Kunut ini masalah khilafiyah ya. Tidak ada satupun yang berpendapat bahwasanya kunut itu wajib mboten. Masyhur mazhab Syafi'i niku ngarani kunut niku sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Maka meskipun mazhab Syafi'i piyambak andaikan meninggalkan kunut itu sholatnya tidak batal dan tetap sah. Andaikan kunut itu wajib, berarti nek subuh gak kunut, subuh gak sah. Nah, mazhab Syafi'i piyambak niku maringi pendapat bahwasanya kunut itu hukumnya sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan, dan bila ditinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi kalau kita meninggalkan kunut maka dianggap apa itu? Nanti konsekuensinya disunahkan sujud sahwi. Bagaimana jika kita mengikuti imam yang tidak kunut? Jenengan wajib melok imam. Melok imam gak oleh kunut dhewe. Gak oleh. Jenengan melok subuh, ketepaan imamnya kok mboten kunut. Aku ki biasa kunut. Kok ora enak aku tak kunut dhewe. Jenengan malah gak oleh pahalane jamaah. Maka jika posisi jenengan menjadi makmum, imam CE kunut ya melok kunut, nek gak melok kunut ya ora apa-apa. Tapi mangke mergo jenengan pun kulino kunut, mangke nek sadurunge salam jenengan dianjurkan untuk sujud sahwi sendiri. Mergo biasane kunut. Paham sing kula maksud? Dadose nek jenengan kok imame kok ora kunut, gak oleh kunut dhewe tambahan. Nek jenengan kunut dhewe tambah gak oleh pahalane jamaah. Ya wis melok imam.
Tapi nanti sebelum salam jenengan dianjurkan sujud sahwi mergo biasane kunut. Dibalik. Nggih, kula paham. Andai kan dibalik, imame kunut, makmume mboten kunut. Makmume gak oleh, terus iki imame kunut, aku biasa ra kunut, aku tak meneng wae. Ndak boleh, Pak. Ya yes, kudu melok sampean masih ora maca, ya wis ngadeg wae. Aja kok nerusno dhewe. Nek nerusno dhewe, ngapunten, wonten ulama sing mastani sampean ndak dapat pahalanya jamaah. Andai kan dibalik. Nggih, tetese dalam hal ini napa nggih? Kudune lah makane gak perlu jenengan salat subuh. Sik iki imam kunut ta ora? Nek apa gak kunut gak melok aku, mboten usah ngoten. Wis pokoke melok wae. Wong kunut niku namung sunnah. Tapi bagi makmum adab dan etikanya seperti itu. Nek jenengan kok ketepaan kunut imame gak kunut, ya melok imam sing gak kunut. Kok ketepaan makmume kunut, apa makmume mboten kunut, imame kok kunut, ya melok ngono. Melok ngadeg. Aja kok nerusno salat dhewe. Adabnya seperti itu. Jadi sama. Napa nih? Nggih. Nah, jenengan harus mengesampingkan pendapat itu karena saat itu posisi jenengan menjadi makmum dan makmum itu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi dalam hal ini karena itu masih wilayah khilaf, maka kesampingkan bid'ah atau tidak itu. Wis pokoknya sampean nek dadi makmum iki ya kudu nurut apa sing dilakoni dening imam. Contoh lagi misalnya sampean salat dadake kok imam gak maca Fatihah. Iki piye iki? Salatku sah apa ora? Sah, mboten napa-napa. Sah mboten napa-napa. Meskipun imam ndak baca Fatihah. Melok mazhabe sapa? Melok mazhabe ulama-ulama niku. Nek sampean gatekno niku wau, sampean malah salat dhewe eman-eman, malah mboten jamaah. Dan ini ta'assub yang berlebihan itu ndak bagus. Ta'assub kalau hanya masalah khilaf ya ndak masalah gitu. Derek mawon tetap sah salate. Tetes penak mawon tetes ojo nyekeli nemen-nemen nggih. Ojo nyekeli ngatoli nemen-nemen. Toh itu masih wilayah khilaf. Insyaallah makatan. Nggih, monggo. Ya. Nggih. Iya. Tidak. Ya. Oh ngeten. Nggih. Betul. Lah ini caranya sujud sahwinya tunggu dulu sampai imam salam yang kedua. Kalau imam sudah salam yang kedua, otomatis kita sudah terputus dengan imam. Saat itulah kemudian kita sujud sahwi dan itu tidak dianggap menyalahi imam. Beda kalau sujud sahwi jenengan, imam durung salam kedua jenengan sujud sahwi. Ini tidak boleh. Karena jenengan sudah menyelesaikan imam. Beda loh Pak, beda loh ini. Jadi sujud sahwinya bagi yang biasa kunut itu adalah setelah imam salam yang kedua. Itu dianggap tidak menyelisihi imam. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, nah ini keliru, gak tepat nih, menyelisihi imam. Ngoten carane. Nunggu imam salam yang kedua. Kalau imam sudah salam yang kedua berarti kita sudah putus dengan imam. Saya mantep keyakinan kula nek apan gak kunut iku sujud sahwi, makanya saya sujud sahwi setelah imam selesai. Ngoten.
Boleh yang lupa maklum sujud sahwi, atau meninggalkan sunnah ab'ad. Kunut itu menurut mazhab Syafi'i adalah termasuk sunnah ab'ad. Termasuk sunat ab'ad juga adalah tahiyat awal. Tahiyat awal. Misalnya saya tadi sholat duhur, saya lupa tidak tahiyat awal, dan sebelum salam saya tidak sujud sahwi. Ini bagi makmum boleh sujud sahwi sendiri, karena meninggalkan tahiyat awal itu adalah otomatis meninggalkan sunnah ab'ad. Bagi makmum caranya biar tidak menyelesaikan imam, tetap sujud sahwinya adalah setelah salam imam yang kedua. Disamakan dengan itu. Jadi misalnya cocok karo imam, tetap dianjurkan sujud sahwi. Insya Allah mengatakan Mbak. Jadi beda loh nggih, beda. Cekap nggih. Mugi-mugi wonten keterangan sing manfaati dumateng kula lan panjenengan sedaya, dipun sarengi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.